Aku udah berjumpa aslinya gitu. Lebih mengerikan tuh aslinya daripada yang ada di film gitu. Jadi kalau nonton, memang aku suka banget film horor luar negeri sampai Indonesia suka nonton. Cuman kadang-kadang emang nggak takut aja, gitu aja, biasa aja. Artinya pernah memiliki pengalaman mungkin bisa diceritakan apa sih Kak, kapan dan seperti apa? Beberapa udah lama banget ya, ini mungkin 20 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu lah, atau 10 tahun yang lalu, lupa deh. Waktu aku masih di Semarang, jadi kos-kosan aku itu memang angker banget. Aku pernah ketemu pocong kalau di kos-kosan. Nah, karena aku dari Kudus itu kan rumahnya kan penduduknya kan desa banget ya. Antara rumah satunya sampai rumah satunya kadang-kadang ada tenggangan gitu. Nah, itu aku lihat kadang-kadang aku lihat kuntilanak, mulai dari ketawanya itu real banget. Tapi kalau yang di kos-kosan Semarang itu cakaran aja aku dengar. Karena memang setiap anak yang baru masuk ke situ pasti ada ujiannya seperti itu. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari udah bebas, udah kayak biasa sendiri, dia nggak ganggu lagi, kayak perkenalan aja. Tapi kalau yang menurut aku ya, hantu yang paling menakutkan yang pernah aku temuin itu adalah pocong. Kenapa tuh? Aduh gila, itu gila banget sih. Kan udah di pocong kayak begitu, mukanya sih bukan kayak yang hancur ya sebenarnya, tapi lebih ke gelap dan dingin banget gitu. Nah itu menurut aku yang paling takut sih. Gangguan itu ketika hanya di kosan itu atau berlanjut atau seperti apa? Ya, dia hanya ketemu aku, mungkin aku sial juga kali ya, jadi saling lihat gitu loh. Jadi waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dan memang teman-teman juga ngeliat semua. Jadi dia itu langsung nongol dari atas, terbang. Habis itu beberapa detik dia langsung terbang lagi, hilang. Udah gitu aja. Kakak memiliki indera keenam kah atau seperti apa? Iya, memang dari kecil aku bisa merasakan, saya dalam satu ruangan nih, meskipun dia nggak ngeliatin ke aku bisa merasakan memang di situ ada apa gitu. Karena mungkin aku juga hidup sendiri ya, apa sendiri. Jadi kadang-kadang kalau di tempat yang even di rumah gitu atau di tempat tinggal aku akan lihat kayaknya hawanya enak nih, ya udah. Berarti apa itu tuh kemampuan tersebut sampai sekarang kah atau bagaimana? Sekarang masih ada, tapi karena mungkin makin tua kali ya, makin umur kan, jadi terus makin biasa juga, jadi nggak begitu takut juga. Nah kalau yang kuntilanak itu dulu aku lihatnya waktu nyetir mobil. Jadi kalau arah Jakarta ke Kudus kan ada alas roban gitu, ya kan, di Jalan Pantura sebelum ada tol sekarang kan. Setiap kali mudik kan pasti lewat situ ya. Nah itu kuntilanak itu terbang di alas roban. Memang alas roban situ paling angker dulu tuh. Kadang-kadang suka truk apa itu kan lihat semua. Nah aku lihat di situ di jalanan kan. Tapi pengalaman kakak ngeliat kuntilanak itu sendiri jadi referensi untuk orang hantu di sini? Karena itu kan singkat banget ya pertemuan kayak gitu, jadi kan aku nggak tahu nih hantu itu karakternya seperti apa, itu kan aku nggak ngerti. Aku mesti memang harus cari tahu dari film-film sebelumnya kan, itu aja sih. Karena kalau kita melihat hantu itu nggak ada beberapa second aja, habis itu hilang. Tapi kalau lengkingan ketawanya kuntilanak itu kita bener-bener itu serem banget loh, serius. Meskipun nggak ada mukanya ya, cuma ketawa aja tuh serem. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin membahayakan kakak selama dengan bersentuhan dengan hantu seperti itu? Nggak ada sih. Atau hal yang paling mengerikan untuk kakak? Yang paling mengerikan gitu ketika aku juga pernah ketemu satu hantu itu gini. Jadi dulu rumah aku di Kudus itu tenggangan memang kanan kiri, karena satu kampung aku ya emang ada kuburan di paling ujung ya kan. Aku biasa jam 12 malam mainan handphone di depan gitu ya kan, main. Aku pikir kalau zaman dulu kan ada yang jualan kayak nomor togel gitu nggak sih, ya udah aku pikir bapak-bapak tetangga mau beli nomor togel gitu kan. Aku main, terus dia lewat biarin, terus kayaknya kok dia itu jalannya kan, kalau orang jalan kan dia itu santai aja begitu di depan rumah itu cepet banget, dia langsung dari jalan langsung ke depan aku, mukanya rusak. Nah kejadian yang mengerikan tuh aku kan otomatis lari dong, nggak mungkin nggak deh lari. Pintu rumah aku belakangnya itu tertutup, nah aku kejedotnya itu, jadi
hal yang membahayakan itu sebenarnya karena ketakutan kita sendiri sih. Kita kadang-kadang nggak kontrol, asal lari aja, itu aja sih. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kan kakak jadi berani gitu. Ya. Respon dari teman-teman seperti apa sih menganggap ada hal yang kayak misal aneh atau apa karena kakak yang juga sebegitu beraninya untuk sekarang? Kalau teman-teman aku sih nggak ada yang gimana ya, cuman mereka memang lebih penakut daripada aku. Jadi kadang-kadang misalnya di daerah mana dia udah takut kalau aku nggak. Sebenarnya kalau misalnya masuk ke rumah hantu gitu ya, misalnya kan ada wahana rumah hantu ya, itu sebenarnya yang bikin takut kan dikagetin, ya kan. Terus kalau film horor juga kan sebenarnya dikagetin. Kalau bagi kita yang udah pernah ketemu langsung itu hal biasa, serius, lebih serem aslinya. Nanti deh kalau temuin deh, nggak bisa tidur semalaman, serius mas. Aku sampai tidur sama orang tua aku, sampai nggak berani bangun. Itu pengalaman memang hanya kakak yang mengalami atau memang ada keluarga keturunan? Emang aku itu, ini aku dari Jawa. Jawa itu kan terkenal mistis banget. Sampai nyokap aku itu panggil kiai nih, bisa nggak sih mata batinnya ditutup gitu. Karena memang aku dulu waktu kecil tuh memang sering lihat. Jadi kan kalau anak kecil kan sawanan, kalau orang Jawa tuh bilangnya sawanan. Panas, gak doyan makan, gak doyan minum, terus nanti diambilin lemak tanah perempatan, ya kayak gitulah. Nah itu sering banget aku itu, sampai dulu misalnya adik aku sunat pun kan nyembeli kerbau kan kalau dikukus ya, itu juga aku sawanan, jadi gak cepet banget aku itu. Nah orang tua aku manggil kiai dulu untuk ditutup mata batinnya gitu, tapi sampai sekarang masih bisa aja. Ya, emang mungkin udah tahu kali ya.